Sekarang ini Bapak Ibu, Gus Salam, Gus Kausar, ini lingkungan jamaah dari para kiai ini sudah pudar batas-batasnya. Subkultur itu tidak bisa lagi ditandai karena masyarakat sudah melebur satu sama lain, kumpul satu sama lain. Milenialnya pesantren ini ya sama saja dengan milenialnya orang-orang di luar pesantren, sudah campur semua. Sehingga kiai-kiai hari ini tidak bisa lagi menghadirkan diri sebagai representasi dari jamaah tertentu karena batasnya sudah nggak jelas. Apakah lalu tidak bisa berpolitik lagi? Bisa, dan memang ya boleh. Bahkan harus tetap berpolitik, tapi harus dengan model peran yang sesuai dengan kenyataan zaman. Berpolitik hari ini tidak bisa hanya tawar-menawar dengan penguasa untuk mendapatkan sumber daya, tetapi harus mampu membawa peran yang lebih kompleks, lebih luas untuk kemaslahatan lingkup masyarakat yang lebih luas juga. Kalau Gus Kausar mainnya masih kepengen kenal dengan pemerintah supaya proposalnya lancar, itu politik pramodern, ndak modern belas. Sekarang ini sudah zaman modern, sudah zaman Eternit. Maka ndak bisa lagi kiai-kiai kita harapkan berperan seperti pada masa lalu. Peran politiknya tetap harus dijalankan, tapi dengan cara yang beda. Jurus pencaknya itu harus lain. Kalau jurus pencaknya masih jurus pencak tahun 90-an, susah. Nah, ini satu hal yang sebetulnya menjadi salah satu keprihatinan saya saat ini, karena saya melihat kesana kemari kader-kader pemimpin politik pesantren ini semakin langka. Mohon maaf. Sudah, saya terang-terangan aja. PKB, terang-terangan aja ya. PKB yang katanya partai politik yang dibuat oleh NU. Coba hitung berapa gus-gus yang aktif sebagai politisi utama di sana. Hitung. Yang ada cuma Gus Ami sama Gus Ahi. Maksudnya Abdul Muhaimin Iskandar dan Abdul Halim Iskandar, itu kan Ami dan Ahi. Yang lain-lain masih diperankan dalam model pra-modern. Ini yang harus kita rubah. Itu sebabnya sebetulnya kemarin itu saya pengen ngajak Gus Salam sama Gus Kausar ke Jakarta ini supaya ngerti jalannya Jakarta gitu loh, enggak kesasar-sasar nanti kalau ke sana itu gitu. Pengennya ya, tapi ya enggak diizinkan, ya sudah, enggak apa-apa. Nanti saya cari yang lain. Karena kita tetap butuh kader-kader kepemimpinan dari pesantren. Karena ini soal lagi-lagi soal bagaimana kita berkhidmat untuk menjaga kepentingan-kepentingan agama. Dan ini zaman berjalan dengan cepat sekali, kita harus belajar dengan cepat supaya bisa menangkap dan menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan. Mau saya itu Gus Kausar jangan lama-lama belajarnya, dekem tok ning Jawa Timur, lihat dunia luas. Dunia ini bukan cuma sepincuk, ini dunia luas sekali. Dan kita harus berani mengarunginya. Kader-kader pesantren harus berani mengarunginya. Karena kalau tidak, kita akan hanya menjadi korban dari mereka yang sekarang bermain-main di sana. Nah, ini semua harus kita pahami supaya kita ini jelas cara kita memahami masalah dan cara kita membangun strategi untuk memecahkan masalah. Kalau soal
hidup enak, hidup kepenak, hidup yang tidak ada kesulitan, gampang sampai itu wiridan itu dilakoni sudah pasti. Sampai itu dapat wiridan Fatihah 100 kali sehari dari Gus Bi, dapat wiridan selawat Jibril, dapat wiridan itu lakukan. Sudah enak, sudah pasti enak hidup ini. Enggak akan ada kesulitan. Apalagi cuma kepengen jadi nyai saja, itu besok pagi juga bisa, itu Pak Amin berani menjamin itu. Kalau mau jadi nyai Rodia saja, itu gampang. Tapi menegakkan peran yang bermakna bagi masyarakat, bagi kemanusiaan, ini yang membutuhkan pergulatan yang berat dan tekad yang kuat dari kita semua. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ini saya sudah sangat hati-hati ini bicara karena saya tahu ini akan di broadcast di YouTube. Jadi ya ini ya akan bikin geger dikit-dikit tapi terukur. Jadi makanya saya sengaja pakai bahasa Indonesia dan tidak kebanyakan Banyol karena saya kalau nggak Banyol biasanya ngawur, nanti viral lagi repot kita. Jadi ini memang saya maksudkan, saya tidak bermaksud untuk mohon maaf pada Kiai Ida, Kiai Nuhuda Jazuli dan keluarga Ploso ini. Saya tidak bermaksud menyampaikan